Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rizky Khaironisa, NPM 23 20 50 80 46. Di sini saya akan menjelaskan artikel terkait identifikasi dan prioritasi mengenai Gunung Canbai di Cina. Nah, penelitian dalam artikel ini menggunakan 3 metode, yaitu SWOT, AHP, dan kuantitatif strategi. Nah, untuk analisis SWOT sendiri, ini berguna untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari Gunung Canbai ini. Kemudian untuk KHP ini digunakan untuk memberi bobot pada faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan wisata. Jadi dalam artikel ini penelitiannya menggunakan AHP, yaitu dicari faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan wisata Gunung Canbai. Nah, dalam faktor-faktor ini digunakan bobot tertentu untuk menilai apakah faktor tersebut mempengaruhi atau tidak mempengaruhi dari perkembangan wisata Gunung Canbai. Kemudian yang ketiga ada kuantitatif strategik. Nah, kuantitatif strategik ini berguna untuk memeringkat strategi. Nah, mohon maaf tadi kurang lengkap. Penelitiannya menggunakan metode quantitative strategic planning matrix. Nah, digunakan untuk memeringkat strategi. Nah, dari faktor-faktor AHP tadi kan pasti sudah menghasilkan suatu kesimpulan, ya, apakah faktornya berguna atau apakah faktornya mempengaruhi atau tidak. Nah, dengan QSPM atau Quantitative Strategic Planning Matrix, itu diperingkat strateginya, apakah dengan faktor tersebut strategi ini berpengaruh juga atau tidak. Kemudian hasil dari temuan di artikel ini yaitu yang pertama ada kekuatan utama, kemudian yang kedua ada kelemahan utama, yang ketiga ada peluang utama, dan yang terakhir ada ancaman utama. Untuk kekuatan utama dari Gunung Canbai ini yaitu keindahan alam Gunung Canbai. Kemudian keindahan ini ada termasuk air terjun, hutan, dan pegunungan. Nah, pastinya orang-orang kalau mau berlibur kan mencari suasana yang baru, suasana yang fresh. Kemudian dengan kondisi alam Gunung Canbai yang indah, ada air terjun, ada hutan, ada pegunungan. Nah, pasti orang-orang tertarik untuk mendatangi Gunung Canbai tersebut. Makanya dengan keindahan tersebut itu jadi kekuatan utama dari Gunung Canbai. Kemudian ada kelemahan utama, yaitu infrastruktur yang kurang memadai dan fasilitas pelayanan pengunjung yang lemah. Nah, dengan pelayanan pengunjung yang ramah, kemudian cepat, pasti pengunjung merasa ingin datang kembali ke tempat tersebut, atau ingin, ya, istilahnya kayak ketagihan lah dengan pelayanan orang tersebut. Kemudian kalau infrastruktur yang kurang memadai, ini bisa berupa jalan, terus mungkin fasilitas-fasilitas seperti tempat duduk atau tempat bersantai itu kurang. Makanya disebut kelemahan utama, karena di gunung kan pasti kalau orang mendaki ya butuh mungkin tempat istirahat sebentar. Kemudian terkait pelayanan pengunjung itu kan termasuk faktor yang mempengaruhi orang-orang untuk datang kembali atau tidak. Kalau semisal pelayanannya jelek, pasti orang-orang trauma, kayak pelayanan di Gunung Canbai jelek, ini aku nggak mau datang lagi gitu. Kemudian yang ada ancaman utama dari Gunung Canbai yaitu fenomena islanding atau isolasi geografis, dan fenomena tersebut mempengaruhi penghambatan perlindungan kawasan. Nah, dari fenomena ini orang-orang mungkin takut, ya, kayak takut kalau misal di Gunung Canbai ada isolasi, ada fenomena ini, jadi orang-orang mungkin bisa nggak datang, ya, karena itu termasuk ancaman. Kemudian
ada peluang utama yaitu keselarasan pengembangan wilayah dengan strategi nasional Cina. Cina sendiri pasti punya strategi pengembangan wisata agar menarik wisatawan yang bisa menambah penghasilan negara. Terkait pengembangan dari wilayah Gunung Changbai ini dengan strategi nasional Cina ini berselaras, makanya jadi peluang karena pasti akan diperhatikan gitu perkembangan wisata dari Gunung Changbai. Kemudian dari analisis strategi ofensif dinilai paling efektif. Fokus dari pemanfaatan potensi alam dan sejarah, kemudian ada investasi sektor publik swasta. Ini merupakan strategi ofensif biar Gunung Changbai ini semakin berkembang dan banyak peminatnya. Ada strategi prioritas tertinggi, ada 3, yaitu memanfaatkan potensi alam dan sejarah Gunung Changbai. Orang-orang pasti seperti yang kekuatan utama tadi ya, kan ada keindahan alam Gunung Changbai yang menarik wisatawan. Di situ jadi strategi prioritas karena termasuk kekuatan utama, jadi dimanfaatkanlah biar orang-orang bisa tertarik dan berminat untuk datang ke Gunung Changbai. Dari situ kan dimanfaatkan potensi alamnya, kemudian sejarah Gunung Changbai. Orang-orang waktu datang mungkin ada yang nggak cuman buat mendaki, buat melihat keindahan alam, ada juga yang tertarik dengan sejarah. Kan ada sebagian orang yang memang tertarik untuk mempelajari sejarah. Sejarah Gunung Changbai ini mungkin bisa dijadikan peluang untuk dikembangkan agar orang-orang tertarik. Aku mau Gunung Changbai buat belajar sejarahnya Gunung Changbai itu gimana, ada apa, terus awal mulanya bisa terjadi kayak gini tuh kenapa gitu. Kemudian yang kedua ada membangun mekanisme investasi infrastruktur pariwisata. Tadi kan kelemahan utamanya ada infrastruktur yang kurang memadai. Dari kelemahan tersebut dijadikanlah strategi prioritas utama biar ya strategi prioritas tertinggi agar orang-orang tertariklah, karena kan kalau dibangun investasi infrastrukturnya, kemudian infrastruktur memadai, mungkin orang-orang bisa lebih tertarik. Di Gunung Changbai sekarang udah ada tempat istirahatnya, ada tempat buat istirahat bentar, ada tempat warung, ada tempat jajan gitu. Mungkin dari situ infrastrukturnya bisa dimanfaatkan, kemudian orang-orang jadi tertarik gitu buat datang. Dan yang ketiga ada menentukan kapasitas toleransi ekologis untuk mencegah eksploitasi berlebihan. Kalau membangun infrastruktur itu dari strategi prioritas tadi ya. Kalau membangun infrastruktur kan pasti ada bagian dari Gunung Changbai yang kayak dihilangkan gitulah, mungkin terkait pohonnya atau daerah wilayahnya gitu. Strateginya kan tadi udah meningkatkan infrastruktur, kemudian yang terakhir itu ada menentukan kapasitas toleransi ekologis. Jadi kalau mengembangkan infrastruktur itu nggak cuman asal tebang, asal pakai tempatnya, jadi itu juga jadi pembelajaran atau jadi batasan buat membangun infrastruktur. Itu ada batasnya kayak gini, mungkin ada batasan ekologisnya yang ada berapa meter, mungkin gitu, ada berapa meter yang boleh dipakai, ada berapa meter yang nggak boleh dipakai, mungkin ada ruang terbuka hijau yang harus tetap terjaga gitu. Kemudian dari refleksi kritis artikel ini, yang pertama ada kelebihan studi. Kelebihan studinya yaitu pendekatan multidisiplin dengan menggabungkan SWOT, AHP, dan QSPM memberikan analisis komprehensif. Jadi dengan metode 3 tadi kan hasilnya mesti banyak dan bisa digabungkan. Seperti tadi ada dari SWOT, kemudian dari AHP. Dari SWOT kan dari SWOT ada kelemahan, kelebihan, dan lain-lain. Kemudian di AHP ada bobot strategi, kemudian di QSPM kan ada memperingat strategi. Ketiga metode ini berhubungan, jadi dari hasil AHP bisa ditentukan faktor-faktor dari yang mempengaruhi
SWOT tersebut. Nah, di AHP ini diperingkat strateginya yang paling berpengaruh mana. Nah, kemudian di kuantitatif atau QSPM ini diperingkat strateginya yang prioritas tertinggi itu ini. Nah, jadi kan jelas kayak berurutan gitu. Nah, itu kelebihan dari artikel ini. Kemudian ada partisipasi 40 pakar pariwisata meningkatkan validitas hasil. Nah, kalau penelitian itu kan nggak cuma asal meneliti, nggak cuma mungkin dari orang-orang yang berkunjung itu mungkin bisa dijadikan objek penelitian, tapi enggak mungkin enggak sejelas pakar-pakar pariwisata kan. Kemudian dengan adanya pakar pariwisata yang mungkin sudah menjalani sebagian hidupnya untuk meneliti tentang kepariwisataan, itu bisa meningkatkan kevalidan dari hasil artikel ini, hasil penelitiannya. Kemudian kelebihan yang ketiga itu fokus pada keberlanjutan ekologis sejalan dengan tren global pariwisata berkelanjutan. Nah, tadi dari strategi prioritas tertinggi kan itu ada yang terakhir menentukan kapasitas toleransi ekologis. Nah, dari kelebihan studi ini juga fokus pada keberlanjutan ekologis sejalan dengan tren global pariwisata berkelanjutan. Jadi mungkin semakin berkembangnya zaman kan orang-orang semakin kurang memperhatikan dunia ini, apakah masih bisa diberlanjutkan dengan toleransi ekologisnya. Jadi di artikel ini kan memanfaatkan keberlanjutan ekologis. Nah, itu juga mendukung tren global. Ini kelebihan dari studi tersebut. Kemudian ada keterbatasan. Yang pertama yaitu hasil studi terbatas pada konteks Gunung Canbai dan belum tentu berlaku untuk destinasi lain. Nah, untuk studi ini kan memang berfokus kepada Gunung Canbai. Kemudian terkait analisis SWOT, terkait AHP, kemudian terkait QSPM itu juga mengarah kepada Gunung Canbai tersendiri yang kemungkinan besar tempatnya tuh berbeda dengan destinasi lain. Jadi hasil dari Gunung Canbai ini belum tentu bisa diaplikasikan kepada destinasi wisata lain seperti gunung di kota lain, itu belum tentu bisa diaplikasikan sesuai dengan hasil analisis dari artikel ini. Kemudian yang kedua ada proses pengambilan keputusan berdasar AHP. Jadi mungkin subjektif karena bergantung pada penilaian pakar. Nah, orang seperti kita ya, seperti saya juga kan belum tentu bisa menilai sesuatu secara objektif. Mungkin ada hubungan terkait kesenangan pribadi atau preferensi pribadi. Nah, kalau keputusannya itu cuma dari AHP, yang AHP itu sendiri dari orang, itu bisa jadi penilaiannya subjektif karena ya itu tadi ada pengaruh dari kesenangan orang tersebut, kemudian ada preferensi atau ketidaksukaan. Nah, itu bisa mempengaruhi hasil analisis artikel. Kemudian yang ketiga, tidak membahas secara mendetail tantangan implementasi strategi seperti pendanaan atau konflik kepentingan. Nah, dari artikel ini kan cuma membahas terkait hasilnya tuh strategi yang tepat begini. Belum ada faktor-faktor yang mempengaruhi strategi yang mungkin akan mendatang secara tiba-tiba atau secara tidak diprediksi seperti pendanaan atau konflik kepentingan. Konflik kepentingan ini mungkin bisa terjadi antara pengembang wisatawan tersebut dengan pemerintah atau dengan warga sekitar. Nah, itu belum diprediksi di artikel ini. Jadi artikel ini hanya berfokus kepada strategi yang diterapkan, gitulah saran strategi yang bisa diprioritaskan untuk mengembangkan Gunung Canbai. Sedangkan keterbatasannya itu tidak memberikan prediksi terkait besok ada hambatan lah seperti pendanaan atau konflik kepentingan dengan mungkin bisa warga sekitar. Kemudian ada implikasi praktisnya. Yang pertama yaitu pemerintah dan pemangku kepentingan perlu memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan promosi destinasi. Nah, dari hasil tersebut
pemerintah dan pemangku kepentingan dari Gunung Tangkuban ini harus memprioritaskan lah pembangunan infrastruktur, kemudian promosi destinasi wisata Gunung Cangbai agar ya wisatawan banyak yang datang. Kemudian yang kedua ada perlu kolaborasi antara sektor publik dan swasta untuk investasi berkelanjutan. Nah, Gunung Cangbai ini harusnya nggak cuman dipegang oleh pemangku kepentingan yang di sektor publik aja, jadi tetap harus ada bantuan dari sektor swasta, jadi ada investasi berkelanjutan lah. Kemudian yang ketiga ada pelatihan SDM pariwisata dan penguatan kebijakan perlindungan lingkungan harus menjadi agenda utama. Nah, SDM pariwisata ini kan ada banyak ya, mungkin ada bisa dari penyelenggaranya, kemudian penguatan kebijakan perlindungan lingkungan tadi seperti batasan ekologis. Nah, itu harus jadi agenda utama biar nggak merusak Gunung Cangbai lah. Kemudian ada saran untuk penelitian yang lanjut, yaitu studi serupa ini bisa diterapkan di destinasi lain dengan karakteristik berbeda. Jadi mungkin kalau di penelitian selanjutnya ada penelitian itu sarannya bisa diterapkan, studinya itu bisa diterapkan di destinasi lain, gak cuma di tempat yang diteliti. Kemudian yang kedua ada penelitian lebih lanjut bisa mengintegrasikan metode partisipatif masyarakat lokal. Nah, kalau tadi kan penelitiannya full dari pakar pariwisata, tidak memperhatikan masyarakat lokal atau pihak-pihak lain. Nah, mungkin untuk penelitian selanjutnya bisa diikutsertakanlah masyarakat di sekitar situ biar hasilnya mungkin bisa tahu, oh dari strategi ini kayaknya ada pihak dari masyarakat yang harus ikut, mungkin gitu. Kemudian ada evaluasi dampak ekonomi sosial dari strategi yang diusulkan perlu dilakukan. Nah, strategi yang diberikan itu kan tadi cuma ada saran strategi, nggak ada kayak sarannya lah atau faktor-faktor dari strategi tersebut apa aja. Nah, mungkin untuk penelitian selanjutnya tuh bisa dikasih tahu dari strategi ini tuh dampak sosial ekonominya tuh apa, apakah nanti dampak sosial keluarga lokalnya berkurang atau dampak ekonominya bisa lebih baik gitu. Jadi kesimpulan dari studi ini yaitu memberikan kerangka kerja strategis untuk pengembangan pariwisata Gunung Cangbai. Kemudian studi ini juga menekankan pada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan strategis, pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan, kelestarian lingkungan. Kemudian keberhasilan dari implementasi strategi tersebut bergantung pada komitmen jangka panjang dan adaptasi terhadap dinamika lokal. Nah, strategi tersebut implementasinya akan berhasil apabila ada komitmen jangka panjangnya dari mungkin dari yang pengembangnya tersebut. Kemudian ada dinamika lokal, apakah warga masih tertarik untuk datang ke Gunung Cangbai. Nah, gitu. Sekian monolog terkait artikel pertama dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.